Hola teman-teman penikmat film, gua mau mulai review ini dengan satu pertanyaan sederhana. Hitmaker, kok jadi downgrade ya? Serius, kemana Hitmaker yang dulu gue bela-bela? Yang berani, yang niat, yang setidaknya bikin horor tuh punya arah. Karena jujur ya, kalau Dusun Mayit ini jadi film horor pertama gue di 2026, maka 2026 langsung dibuka dengan mata dinodain. Asu, asli. Ceritanya sebenarnya textbook horor gunung. 4 mahasiswa, Aryo, Yuni, Raka, dan Nita habis ujian akhir semester, jangar dan pengen healing, mendaki Gunung Welirang. Masalahnya klasik, ada satu karakter sok nggak percaya klinik. Halo Nita, yang hobi melanggar pantangan. Dan tentu saja, penunggu gunung nggak terima. Mereka terseret ke sebuah wilayah gaib bernama Dusun Mayit, tempat orang nggak bisa keluar kalau belum ada tumbal. Yang menarik, film ini nggak nunggu malam buat nakut-nakutin. Siang bolong pun teror udah mulai. Secara konsep harusnya oke. Masalahnya bukan di idenya, masalahnya ada di eksekusinya yang setengah-setengah. Dusun Mayit itu bingung mau jadi apa. Horor gunung, horor desa, zombie, drama persahabatan, thread horror X yang divisualkan mentah-mentah? Jawabannya, semuanya dicoba, nggak ada yang matang. Karakter-karakternya, jujur ya, tololnya konsisten. Nita dari awal sampai akhir nyusahin, tidur, ngantuk, nangis, jadi korban digendong. Raka dilarang ini, dilanggar. Dilarang itu, dilanggar. Puncaknya, ngasih air ke anaknya Mbak Surop. Lah bang, dikasih dupa buat penyelamat, malah bengong nunggu hantu masuk. Aryo justru paling masuk akal, tapi ya nasib pahlawan sok nekat. Dan ini yang bikin kesel, konflik muncul tiba-tiba. Empati belum kebangun, tapi film udah maksa kita sedih. Kita bahas yang satu ini khusus. Audionya nggak manusiawi. Serius. Ini bukan sound design, ini teror ke gendang telinga. Musiknya sering salah naro, scene alam dikasih scoring dark, jeder-jeder, sense sepi malah dihajar suara. Gue sumpah, udah nutup telinga masih tembus. Kalau ada penonton keluar bioskop terus ke TAT, itu wajar. Oke, gue adil. Sinematografi, cakep. Gunungnya dapet, kabutnya dapet, setnya niat. Desain penunggu gunung, surprisingly oke dan cukup creepy. Ending, emosional. Tema persahabatan Aryo Raka itu nyampe. Banyak yang nangis dan gue paham kenapa. Dan Amanda Manopo, aktingnya sebenarnya oke. Cuma tolong keluar dari zona hitmaker deh, Neng. Dusun Mayit itu contoh film yang visualnya kerja-kerja keras, tapi naskahnya mogok kerja. Dan ini bukan masalah satu film doang. Ini penyakit lama hitmaker. Naskah template, karakter keras kepala tanpa perkembangan, dialog kosong, sound design kebangetan, dan anehnya, aktor bagus pun bisa kelihatan jelek. Gue nggak benci horor Indonesia. Justru gue capek berharap ke PH yang anti kritik. Kalau lo mau nonton, turunin ekspektasi. Anggap aja hiburan horor santai dengan visual bagus dan ending yang lumayan ngena. Tapi kalau lo nanya apakah ini horor yang segar, jawabannya enggak. Hitmaker, ayo benah. Atau setidaknya berhenti pura-pura dengar kritik. Gue pengen suka, tapi filmnya nggak nolong. Bye-bye!